Saat Akila tiba di rumah, matanya sembab dan wajahnya dipenuhi air mata. Langkahnya lunglai. Tubuhnya terasa begitu lelah, bukan karena perjalanan pulang, tetapi karena hatinya yang hancur, berkeping. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Mohan orang yang begitu ia percayai dan sayangi, tiba-tiba memutuskan untuk menjauh darinya tanpa alasan yang jelas. Tante Rita yang sedang duduk di ruang tamu sambil bersih-bersih, terkejut melihat keadaan Akila. Ini pertama kalinya ia melihat keponakannya pulang dalam kondisi sehancur ini. Biasanya, Akila selalu pulang dengan senyuman, atau setidaknya dalam keadaan normal. Namun kali ini berbeda. Ada luka yang begitu dalam di matanya. Tanpa berkata-kata, Akila berjalan melewati ruang tamu dan langsung masuk ke kamarnya. Tante Rita semakin khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kamar, Akila merasa sangat terluka. Ia tidak bisa memahami mengapa Mohan tega melakukan ini kepadanya. Setelah semua yang mereka lalui bersama, setelah segala kebersamaan dan perhatian yang diberikan Mohan, mengapa kini lelaki itu justru membuangnya begitu saja? Akila terus mencari jawaban di dalam pikirannya, mencoba mengingat kembali setiap kata terakhir yang diucapkan Mohan, berusaha menemukan petunjuk apakah ada sesuatu yang salah. Namun, ia tidak menemukan apapun, hanya rasa sakit dan kesedihan yang semakin dalam. Pikirannya perlahan mulai meyakini satu hal. Mohan tidak lagi menyayanginya. Itulah satu-satunya alasan yang bisa ia terima. Jika Mohan memang peduli, mengapa ia memilih untuk menjauh tanpa alasan? Namun, yang tidak Akila ketahui adalah bahwa Mohan tidak melakukan ini karena sudah tidak peduli, justru sebaliknya. Mohan menjauh karena ingin melindungi Akila, pria misterius yang selama ini mengincar orang-orang di sekitar. Mohan adalah ancaman besar dan Mohan tidak ingin Akila menjadi korban selanjutnya. Sayangnya, ia memilih untuk memikul beban ini sendirian tanpa memberitahu Akila, yang akhirnya malah semakin menyakitinya. Dia sudah menghancurkan hatiku, gumam Akila dalam hati. Air matanya kembali jatuh. Sementara itu, di kios kecil milik Noel yang disewa Mohan, pemuda itu sedang berbicara dengan Raisa. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Raisa menatap Mohan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mohan tahu bahwa apa yang ia lakukan kepada Akila sangat menyakitkan. Ia bisa membayangkan Akila menangis, terluka oleh keputusan yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Tapi bagi Mohan, ini adalah satu-satunya cara. Jika dirinya menjadi target, itu tidak masalah. Namun jika orang-orang yang ia sayangi menjadi korban, ia tidak bisa menerimanya. Setelah Dava kehilangan motornya yang akhirnya ditemukan kembali, dan setelah nama baik Victoria dihancurkan, Mohan semakin yakin bahwa ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupnya dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ini bukan kebetulan. Victoria saat ini dalam kondisi terburuknya. Ia mengalami depresi berat setelah aib keluarganya dibuka di hadapan seluruh siswa Tinta Pirsada. Mohan masih bisa mengingat suara teriakan mereka mengusir Victoria, seolah-olah ia adalah aib yang harus dihilangkan. Kini, Victoria tidak berani pulang. Rumahnya pasti telah dikepung oleh wartawan yang ingin mengorek informasi lebih dalam tentang kasus korupsi ayahnya yang kini melarikan diri ke luar negeri. Di tengah kekacauan itu, Zara adalah satu-satunya orang yang membantunya. Kini, Victoria tinggal bersama Zara di studio baletnya, mencoba mencari ketenangan di tengah badai yang menghancurkan hidupnya. Mohan menghela napas berat. Ia tahu perjalanannya masih panjang dan semakin berbahaya. Pria misterius yang mengintainya masih ada di luar sana.
mengawasi setiap langkahnya. Jika ia tidak segera menemukan dalang di balik semua ini, akan ada lebih banyak korban. Di ruangan komputer milik Harry, pemuda itu duduk dengan ekspresi tegang. Cahaya dari layar komputernya memantulkan bayangan samar di wajahnya. Setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, akhirnya ia menemukannya nomor telepon pria misterius itu. Orang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, mengatur permainan, dan menghancurkan hidup orang-orang di sekitar Mohan. Harry menelan ludah. Orang ini bukanlah sosok biasa. Ia memiliki koneksi, anak buah, dan cukup kekuatan untuk menghancurkan siapapun yang menjadi lawannya. Saat Harry menelepon nomor tersebut, suara dingin dari seberang sana membuatnya merinding. "Jangan ikut campur. Targetku hanya Mohan." Harry sadar lawannya sangat berbahaya. Ia pun akhirnya membuat kesepakatan. Selama pria misterius itu tidak mengganggu orang-orang terdekatnya, ia tidak akan mengganggu rencana pria tersebut. Di sisi lain, di tengah kesedihannya karena hubungannya dengan Mohan, Akila menemukan secercah kebahagiaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Adiknya akhirnya pulang. Mayang, yang selama ini terasa begitu jauh dan dingin, kini berubah menjadi sosok yang penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkannya terdengar hangat dan penuh kasih sayang, sesuatu yang selama ini dirindukan Akila. Namun, ada satu hal yang mencurigakan. Mayang, yang dulu tak peduli dengan siapa Akila bergaul, kini terlihat berusaha mendekatkan Akila dengan Harry. Mayang tahu siapa orang tua. Harry sebenarnya keluarga yang jauh lebih kaya dan berpengaruh dibandingkan keluarga Jordan atau Fatah sekalipun. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah Mayang memiliki rencana tersembunyi? Di tengah kebingungan dan perasaan yang campur aduk, Akila juga terus menerima pesan dari seseorang yang ia beri nama Una. Entah sejak kapan percakapan ini dimulai, tetapi orang ini selalu ada setiap kali Akila merasa sedih atau putus asa. Kata-kata yang dikirimkan begitu menenangkannya, seolah memahami luka di hatinya tanpa perlu dijelaskan. Namun, ada sesuatu yang membuat Akila ragu. Ia bahkan tidak tahu siapa sebenarnya orang ini, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Semua percakapan hanya terjadi lewat teks, tanpa suara, tanpa wajah. Sampai akhirnya Akila memberanikan diri untuk bertanya, "Aku ingin bertemu denganmu." Dan jawaban itu pun datang saat waktunya tiba.